Salam metal teman-teman, kembali ke Suara Rocker. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya ya dari para netizen ya. Salah satu pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan, tapi yang pertama pertanyaannya adalah S&P Global Ratings baru aja kasih pengumuman bahwa outlook ekonomi Indonesia stabil. Ini menjadi narasi baru pemerintah bahwa masih ada kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Di sisi lain, kita di Indonesia gak merasa aman secara ekonomi. Komentar Prof. Ferry soal hasil rating ini gimana? Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini ya. Rating yang diberikan oleh S&P sudah saya katakan di podcast-podcast sebelumnya, yaitu bahwa rating itu tidak sesuai dengan data yang muncul pada saat yang bersamaan ya. Data apa saja yang muncul? Data PMI, Purchasing Manager Index, yang jatuh dari level 50 ke 46,9, dan ini adalah kejatuhan yang lumayan banyak ya, drastis ya. Artinya kontraksi dari manufacturing sektor kita itu cukup dalam. Kalau jatuhnya dari 50 ke 49 mungkin tidak terlalu tinggi ininya tidak terlalu dalam jatuhnya. Tidak terlalu tinggi kontraksinya gitu loh. Tapi dari 50 ke 46,9 saya khawatir ini adalah sinyal akan terjadinya badai PHK loh. Ya, saya tidak mengancam karena sektor manufacturing kita itu adalah sektor yang banyak menyerap tenaga kerja gitu loh ya. Jadi yang kedua juga tidak sesuai dengan trade balance kita. Setelah 72 bulan lamanya kita surplus, tiba-tiba menjadi defisit 1,61 miliar dolar. Ini bukan kabar yang baik. Ya, kenapa S&P justru memberikan rating yang stabil? Ya, saya bukan mau S&P menurunkannya menjadi negatif seperti Moody's and Fitch di awal tahun ini. Tapi yang jelas bahwa stabil tidak sesuai dengan data. Ya. Yang ketiga adalah kepercayaan konsumen indeksnya berturut-turut ya secara sistematis jatuh dari level 126 ke 117. 126 di awal tahun, 117 kemarin di bulan Juni. Ini pun kejatuhan yang tidak sedikit karena sifatnya sistematis, tidak up ngantos down, up down. Tapi ini Anda cuma di bulan Mei naik sedikit terus turun lagi sampai 116. Ini menandakan daya beli masyarakat yang lemah dan semakin melemah ya. Nah ini kalau kita kembalikan kepada ekonomi kita tahu bahwa sumbangan household consumption, konsumsi rumah tangga itu 54 sampai 58% terhadap PDB kita. Kalau daya beli masyarakat melemah terus, kita tidak bisa mengharapkan lagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 5%. Sulit ya dengan data-data tadi. Nah, data yang terakhir yang juga tidak menguntungkan adalah naiknya inflasi. Ya, dari bawah 3% di bulan April naik ke 3,03% di bulan Mei dan naik lagi ke 3,34% di bulan Juni. Ini pun juga data yang tidak baik. Di sudut lain kita lihat ya, dolar masih tetap menekan rupiah. Dan walaupun BI telah mati-matian intervensi, tapi dolar seolah-olah tektok balik lagi ke atas 18.000 ya. Jadi ini pun satu indikasi bahwa market tidak percaya terhadap rating yang diberikan oleh S&P ya terhadap ekonomi kita. Saya tidak tahu apa alasannya S&P ya, bukan sedikit ya, berbeda dengan Fitch dan Moody's yang jelas-jelas sebelum data-data keluar, data-data tadi ya, PMI, trade balance ya, consumer confidence ya, inflasi, mereka telah duluan ya melakukan downgrade atas outlook ekonomi kita dari stabil menjadi negatif.
Ya, jadi dalam kasus ini sangat tidak masuk akal ya bahwa S&P memberikan rating stabil ya, seolah-olah ekonomi kita baik-baik saja padahal data-datanya tidak menunjukkan itu. Apalagi kita lihat ini hari harga minyak sudah mulai merangkak naik lagi ke $87 untuk Brent ya, dan bukan tidak mungkin kembali lagi ke atas, bukan mustahil kembali lagi ke atas 90 karena tensi geopolitik antara Amerika dan Iran kembali memanas di Timur Tengah. Nah, naiknya harga minyak ini juga akan menyebabkan ya ekonomi kita makin tidak baik-baik saja ya. Itu jawaban saya mengenai rating daripada S&P. Yang jelas S&P tidak dipercaya oleh market karena dolar masih terus ya menuju ke arah 18.000, nyeruduk terus walaupun BI telah mati-matian intervensi, dan indeks harga saham gabungan juga kita lihat masih ulang-alik kemarin naik agak lumayan naiknya ya di hari Jumat kemarin, tapi saya tidak yakin dengan harga minyak yang sekarang menuju ke arah 90 untuk Brent akan kenaikannya akan berlanjut ya. Dengan kata lain rating S&P kalau dinilai oleh pasar, kalau saya pelaku pasar, saya nilai rating itu cacat gitu loh ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Prof. Ferry, dengan kondisi seperti sekarang ini, berapa lama lagi kondisi kita bisa bertahan? Menurut Prof, apakah strategi Patriot Bond dan Merah Putih Bond efektif memperpanjang nafas fiskal kita? Ya. Kalau saya jawab mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond, ini sudah saya bahas ya. Yang cacat adalah bahwa pembeli bond ini, obligasi ini akan dilindungi secara hukum ya atas perbuatannya ya, baik tindakan pidana maupun perdata. Dan ini sudah dicap bahwa negara kita menjadi mesin pencuci uang ya. Jadi ini sangat gegabah sekali ya, undang-undang P2SK itu di pasal 50 yang melindungi investor yang membeli bond ini akan dilindungi dari tindakan kriminal ya, istilah pidana atau perdata, dan dianggap menjadi mesin pencuci uang untuk uang-uang kotor ya, karena tadi ya perlindungan secara hukum ya. Dan saya juga tidak yakin ya bahwa bond ini akan laku dijual gitu loh ya, kalau kuponnya misalnya cuma 2% seperti Patriot Bond yang lalu gitu loh ya. Saya ini udah jawab juga. Sebab apa? Uang bersih tidak akan mau ditawarkan 2% kupon. Mereka bilang ya saya deposito aja, nawar ke bank masih bisa dapat 4%. Nah, kalau saya beli SBN malah dapat di atas 7%. Kenapa saya harus beli Patriot Bond yang cuma menawarkan saya 2%? Jadi uang bersih tidak akan mau masuk. Logikanya seperti itu. Uang kotor juga saya rasa hati-hati. Sebab ya mereka juga takut ya, kalau mereka masukkan uangnya ke dalam Patriot Bond atau Merah Putih Bond, bisa-bisa di tengah jalan pasal 50A-nya yang melindungi mereka sebagai pemilik uang kotor tiba-tiba dicoret di tengah jalan. Ya hilanglah uang mereka semua ya. Jadi buat mereka mungkin dianggap wah ini mah jebakan Batman my friend ya kan. Jadi saya nggak yakin bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan berhasil menggalang dana. Itu jawaban saya ya. Karena baik duit bersih maupun duit kotor mungkin takut ya membeli bond tersebut gitu loh ya. Di sini ada juga pertanyaan lain dari Undang-Undang P2SK yang baru. Kita melihat DPR punya banyak peran tambahan ya. Lantas anggaran SAL oleh Menq harus atas izin DPR dulu. Kemudian DPR kita mengevaluasi kebijakan moneter, kebijakan OJK, dan LPS. Gimana Prof melihat peran DPR dalam sektor ekonomi ini? Apakah ini kabar baik
agar eksekutif tidak ugal-ugalan atau kabar buruk karena DPR syarat kepentingan parpol. Saya tidak berasumsi buruk ya dari DPR. Saya kira kemarin benar pada waktu Purbaya rapat dengan DPR dan ditanya oleh DPR, apakah Anda di dalam memindahkan SAL itu ke bank-bank himbara, apakah Anda sudah mendapatkan persetujuan dari DPR? Ternyata Purbaya tidak tahu. Gitu loh ya, sampai nengok-nengok ke belakang, nengok-nengok ke samping, kebingungan ya, karena dia tidak tahu bahwa dalam undang-undang yang baru di tahun 2026 ini memindahkan SAL itu harus atas persetujuan DPR, tidak lagi bisa ugal-ugalan seperti yang Purbaya lakukan di tahun 2025 lalu ya. Ini satu perkembangan yang bagus. Sebab apa? Sebab memang SAL itu tidak bisa sembarangan dimainkan gitu loh ya. Ya, dan alasannya itu apa? Tahun lalu pun alasannya katanya menarik SAL 275T ya lantas diberikan kepada bank-bank himbara dengan tujuan menambah likuiditas sehingga suku bunga bisa turun. Itu a big nonsense. Itu sangat bodoh sekali. Saya katakan lagi, sangat bodoh sekali. Kenapa? Sebab pada waktu itu undisbursed loan di perbankan kita mencapai 2.735 triliun. Bank kesulitan ya mengucurkan kredit kepada nasabah-nasabahnya yang sudah mempunyai kredit line sehingga mereka tetap tidak mencairkannya. Kenapa? Bukan masalah suku bunga yang tinggi, tapi masalahnya mereka tidak punya proyek. Jadi bagaimana mereka harus mencairkan kredit mereka kalau tidak punya proyek? Outlook ekonomi kita tidak baik-baik saja. Bagaimana mereka mau capex ya? Bahkan dari Apindo sendiri itu mengatakan katanya orang-orang Apindo 5 tahun ke depan mereka tidak akan capex gitu loh ya. Bahkan 67% selama 1 tahun ke depan mungkin tidak akan melakukan rekrutmen pegawai yang baru. Ya, apa Purbaya tidak tahu statement-statement itu ya? Dengan mengharapkan kalau dikucurkan lagi dana 275T ke himbara, suku bunga akan turun. Itu tidak terjadi my friend, sebab bank-bank itu masih kesulitan mencairkan kreditnya ya. Jadi Purbaya melakukan kesalahan yang fatal. Oleh karena itu memang pantas kalau DPR merubah undang-undangnya bahwa memindahkan SAL harus minta persetujuan DPR. Tidak bisa koboi-koboyan, tidak bisa ugal-ugalan yang malahan menabrak akal sehat kita. Seperti tadi, bank kelebihan likuiditas, kesulitan menyalurkan kredit, kok malah ditambah lagi dengan likuiditas baru. Ini satu kebijakan yang bodoh dan tolol. Itu jawaban saya, Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah melihat oh, ini menarik. Prof. Ferry awalnya tergabung dalam tim ses paslon Prabowo Gibran, tapi saat ini sangat vokal mengkritisi ke berbagai kebijakan pemerintah. Pada titik mana Anda merasa pemerintah ini sudah menyimpang terlalu jauh dari gagasan awal yang Anda dukung? Ya, jawaban saya simpel. Saya memang pernah menjadi istilahnya masuk ke dalam Dewan Pakar TKN 02 yaitu Prabowo Gibran. Nah, di situ pun sebetulnya saya banyak bertanya apakah program-program ada di dalam Asta Cita itu masuk akal atau tidak ya. Di mata saya sebetulnya tidak masuk akal, tapi saya tidak mau bersuara. Saya pikir nanti pada kenyataannya toh bisa beda. Oh, ternyata tidak demikian ya. Setelah Pak Prabowo dilantik muncullah namanya Danantara ya, yang dikatakan sebagai sovereign wealth fund. Saya langsung berbicara di TV channel, di podcast saya bilang SWF dari mana? Sovereign wealth fund itu ya eksistensinya adalah didukung oleh surplus keuangan. Misalnya kayak Norwegia karena mendapatkan ya istilahnya duit minyak yang sangat luar biasa, maka duit ini dirunning oleh sovereign wealth fund. Dubai atau negara-negara Arab lainnya juga karena hasil dari minyak mereka harus putarkan uang
ini mereka putarkan dalam bentuk yang membentuk adanya sovereign wealth fund. Tapi kita duit dari mana? APBN kedodoran, isinya pun kalau dibilang total aset sampai 15.000 triliun atau 1 triliun dolar, itu kan aset busuk semua. BUMN itu totalnya lebih dari 1000 pengusaha loh, dengan holding dan anak-anaknya. Yang sehat pun cuma kita lihat bank-bank Mandiri, BNI, BRI, Telkom, ya itu yang sehat. Selebihnya ya kayak PLN dan Pertamina itu public service obligation. Selebihnya kan merah semua bukunya ya. Amit-amit ya kalau dibilang bahwa mereka sehat dengan total aset sekian banyak. Lihat dulu punya market value apa tidak. Ya bukan total aset. Lihat dulu ya enterprise value-nya ada apa tidak. Dan sekarang setelah 2 tahun berdiri, apa hasilnya itu dengan Danantara ya. Makanya saya bilang ini sama sekali tidak tepat kebijakan ini, dan ini bisa, saya khawatirkan bisa menjadi 1MDB ya, seperti di Malaysia ya, menjadi beban negara nantinya ya. Nah itu satu mengenai Danantara. Yang kedua mengenai MBG, saya pikir ini cuma sekadar alat propaganda politik untuk menjaring voters. Ternyata dilakukan dengan nilai yang sangat fantastis ya, yaitu awalnya 335 triliun, dan kabarnya kemarin rapat dengan DPR dipotong menjadi 272 triliun untuk tahun depan. Ini kan dana yang luar biasa, Pak, fantastis besarnya. Dan apa hasilnya dari sana? Ada nggak hasilnya? Nggak ada. Dan ini dianggap investasi, itu omong kosong. Tidak ada yang namanya investasi makan di sini keluar di belakang. Oleh karena itu saya tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan itu. Nah, terkait dengan pernahnya saya bergabung dengan Dewan Pakar TK 02, bukan berarti saya harus setuju dengan kebijakan-kebijakannya. Selama itu melanggar akal sehat saya, siapapun itu, saya pasti akan mengatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Apa yang tidak benar buat saya, apakah Anda lawan atau kawan, saya katakan apa yang benar. Angka 3 is angka 3, angka 2 is angka 2. Saya tidak akan melakukan perubahan menjadi angka 5 ya. Itu memang moral saya sebagai ekonom, berbicara mengenai angka dan apa adanya, tidak di make up ya. Selebihnya KDMP, ini siapa yang akan menanggung nanti kalau memang memakai uang himbara 240 triliun jumlahnya, dan kita tahu tidak akan ini perform. Saya yakin banget bakal gagal. Kenapa? Karena tidak pernah diuji coba ya, tidak pernah ada piloting ya, mau langsung bangun 80.000 KDMP, sedangkan kita tahu di MBG ya itu sudah menjadi proyek bancakan, sehingga kepala BGN-nya Dadan Hindayana dicaplok oleh Kejaksaan Agung, dijebloskan ke dalam penjara. Kok tidak direevaluasi ya? Kok tidak dirasionalisasi ya? Berikanlah, saya bukan bilang harus di stop, coba ya, pilih targeting ya anak-anak sekolah di daerah mana yang memerlukan MBG, dan menunya bagaimana ya, isi menunya ya, bukan serampangan kayak begitu, bahkan keracunan puluhan ribu orang setahu saya ya, lebih dari 40.000, dan tidak pernah negara bertanggung jawab soal itu ya, seolah dianggap sepi ya. Bahkan Dadan Hindayat bilang itu kan secara persentage cuman kecil, cuman 0, sekian persen ya, tapi satu nyawa manusia my friend lebih dari 325 triliun seharusnya Anda bayangkan ya. Dan seharusnya yang dilakukanlah piloting dulu, 5 sekolah, 10 sekolah, 20 sekolah. Kalau memang it works very well, baru di scale up, tidak langsung hajar ya 83 juta mulut anak sekolah dicekokin ya, dan memang ujung-ujungnya adalah proyek bancakan. Itu jawaban saya ya, Pak ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau krisis ekonomi itu datang, bentuknya akan seperti apa? Apakah krisis akan datang secara mendadak dan tiba-tiba, atau tekanan ekonomi akan terasa secara gradual dan perlahan? Dan apakah ketika krisis itu datang akan terjadi pergolakan sosial yang besar seperti 98? Gini, kalau masalah krisis itu teman-teman ya, itu susah diramal kapan datangnya, tapi kita bisa baca indikator-indikatornya ya. Misalnya ya, tadi saya katakan ya,
PMI kita jatuh dari 50 ke 46,9. Ini indikator ya bahwa terjadi kontraksi yang cukup dalam di sektor manufacturing kita dan bisa mengundang badai PHK. Yang kedua, Consumer Confidence Index yang juga jatuh secara sistematis dari 126 ke 117. Ini indikator yang mengatakan bahwa daya beli masyarakat kita drop ya. Lantas trade balance kita dari 72 bulan berturut-turut surplus tiba-tiba negatif, defisit 1,61 miliar. Ini indikator. Begitu juga dengan inflasi. Kita tidak tahu kapan terjadinya krisis, tapi indikator ini udah bisa memberikan kita tanda-tanda aba-aba bahwa kita harus hati-hati. Dan pemerintah harus sadar itu dan berani melakukan perubahan. Polisinya tidak dipertahankan status quo daripada polisinya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya krisis nantinya ya. Misalnya mengetahui bahwa ekonomi melemah ya anggaran-anggaran yang tidak perlu itu harusnya tidak dipakai ya, tidak dicairkan ya, dimoratoriumkan dulu. Misalnya anggaran MBG itu seharusnya di stop dulu ya, dengan alasan bahwa ini juga ada alasannya, jadi ajang korupsi, jadi lahan korupsi. Maka tidak ada salahnya kita model bisnisnya kita rubah sama sekali. Kita perlu waktu mengevaluasi, itu satu, sehingga kita menghemat pengeluaran ratusan triliun untuk yang tidak berguna sama sekali, karena menurut saya ini program politik ya, bukan program investasi ya. Kalau investasi itu jalanan, jembatan ya, airport, pelabuhan ya, kereta, transportation system, itu investasi yang berupa yang tangible, yang berupa barang. Yang intangible yang namanya investasi itu pendidikan ya, kesehatan, research and development, itu investasi. Tapi ini makan di sini keluar di belakang kok dibilang investasi, itu ngawurnya luar biasa kalau menurut saya ya. Nah, itulah makanya saya bilang saya tidak tahu kebijakan pemerintah masih dipertahankan pada tanda-tanda ekonomi itu tidak baik ya kan. Yang kedua juga post spending yang tinggi, yaitu pertahanan ya itu juga beli alutsista dan segala macam itu seharusnya ditunda. Toh kan memang kondisi ekonomi kita tidak baik-baik dan juga kita nggak lihat besok bakal perang gitu loh ya, jadi bisa ditunda itu teman-teman ya. Nah, ini kembali kemauan politik ya, political will dari pemerintah kita ini. Itu jawaban saya ya. Kapan terjadi krisisnya? Ya saya cuma bisa membayangkan ya, tapi belum tentu tepat. Saya kira di Q4 ya, kalau pemerintah tidak merubah kebijakannya, saya rasa dolar bisa lari ke 25.000 dan kita mengalami krisis. Apalagi kalau sampai kita badai El Nino Godzilla ini menyebabkan kekeringan yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan krisis pangan. Inflasi di kita bisa double digit karena kelangkaan pangan tadi. Ya, saya bisa membayangkan tapi belum tentu tepat bahwa Q4 bisa terjadi krisis dan dolar bisa ke 25.000 kalau pemerintah tidak merubah kebijakannya. Ya teman-teman, saya rasa itu dulu ya. Banyak pertanyaan yang hampir steamer dan tidak perlu saya jawab di sini. Ini cuma selingan aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Dan jangan lupa teman-teman, workshop company valuation itu ada di tanggal 1 dan 2 Agustus yang akan datang, bertempat di Hotel A1 di Jalan Wahid Hasim sekitar Sarina sana ya. Yang ingin ikut berpartisipasi di dalam workshop ini harap daftar secepatnya kepada person in charge yang ada di bawah podcast ini ya. Itu satu, dengan nilainya berapa, 2 hari full, Sabtu dan Minggu. Saya tidak mengajarkan teori, yang saya ajarkan Anda harus bawa laptop karena kita bekerja dengan Excel dan real data. Kita bedah laporan keuangan emiten-emiten yang ada di bursa efek kita, terutama blue chips ya, Persis Telkom, Unilever, Astra ya, Bank Mandiri, BCA, BRI. Kita bedah, kita diskusikan sehingga kita dapatkan nilai wajarnya berapa secara empiris, secara tidak ada kerangka teori, karena kita bekerja dengan backtesting, dengan asumsi, dengan diskusi ya, dan itu sehingga sangat mengasihkan sekali ya. Teman-teman pasti mendapat wawasan baru ya, karena ini tidak Anda dapatkan di kampus manapun juga. Yang saya berikan adalah practical experience saya sebagai analis selama lebih dari 30 tahun ya. Jadi teman-teman yang berminat, karena tempat terbatas ya, sebaiknya melakukan pendaftaran secepatnya, yang ada deskripsinya di bawah podcast ini. Semua serba praktis. Saya rasa
podcast saya hari ini cuma itu yang bisa saya tawarkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen tadi, ya. Sampai di sini podcast saya. Salam metal, teman-teman.